Seseorang boleh meninggalkan tidak berjamaah, Pak. Ya. Yang pertama, Pak, ya, di saat Pak cuaca dingin, ya, pokoknya di tempat-tempat tertentu kan, Pak, ya, ada suhunya itu sampai minus sekian atau dalam kondisi tertentu. Kalau di Indonesia insya Allah nggak minus, Pak. Iya, enggak. Paling di kita nggak apa-apa. Kalaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhwah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, Rabu tanggal 23 di bulan Juni 2026 yang bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kembali kita bisa berkumpul pada sholat subuh di Masjid Al-Ikhwah untuk mengikuti kajian fikih yang pada kesempatan ini tema kita masih seputar sholat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, hadis yang sudah saya sampaikan beberapa pekan atau bulan yang lalu berkaitan keutamaan sholat berjamaah. Banyak hadis yang menjelaskan, seperti hadis yang populer yang kita ketahui, kita dengar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Sholatul rajuli fi jama'atin tad'afu maksud saya. Sholatul rajuli fi jama'atin tad'afu an sholatin fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina bid'ah." Sholat seseorang berjamaah itu melebihi dari sholatnya ia sendirian, ya, di rumah, fi baitihi wa fi suqihi, dan di pasar-pasar berapa? Khamsan wa isrina bid'ah, 25 kali lipat. Jadi itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang lain yang populer juga, sholatul jamaah ya afdal min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, banyak 27 derajat. Kemudian hadis lain, sholatul rajuli ma'a jama'ati khairu min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan.
Ya, sholatnya seseorang berjamaah itu lebih baik dari sholatnya dia selama 40 tahun atau inasanatan fi baitihi munfaridan di rumahnya tapi sendiri. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjamaah. Nah, bolehkah kita tidak sholat berjamaah? Ini yang kita akan bahas ya. Nah, ada beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk tidak berjamaah, dengan kata lain, ya, halangan-halangan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan berjamaah. Ini tema kita ya, kalau tadi prolognya. Di halangan-halangan yang membolehkan seseorang meninggalkan jamaah. Apa saja seseorang boleh meninggalkan tidak berjamaah, Pak? Ya. Yang pertama, Pak, ya, di saat Pak cuaca dingin, ya, pokoknya di tempat-tempat tertentu kan Pak, ya, ada suhunya itu sampai minus sekian atau dalam kondisi tertentu. Kalau di Indonesia insya Allah nggak minus Pak, ya nggak, paling di kita berapa Pak kalaupun ya, mungkin 18-14 lah mungkin ya, gitu. Nggak sampai minus. Nah, saat ini sedang-sedang aja lah ya, sedang-sedang aja, nggak tahu berapa derajat, 23 kah atau 24 sekarang Pak. Ya, sedang-sedang. Nah, di saat cuaca atau di saat udara dingin Pak, nah, itu yang membolehkan tidak keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid itu Pak. Ya. Yang kedua, di saat hujan turun yang cukup besar Pak, gitu. Pokoknya cuaca dingin, hujan lebat Pak, itu yang menjadi penghalang gitu. Dan dibolehkan secara syar'i Pak untuk sholat di rumahnya masing-masing atau tidak sholat di masjid. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis sholati yunadi sallu fi riharikum fil lailatil baridah al-matirati fis safar. Rasul ya, beliau bersabda menyuruh Rasulullah bahwasanya beliau menyuruh kepada muadzin, orang yang mengumandangkan azan, untuk menyerukan pada suatu malam yang sangat dingin dan adanya hujan sewaktu dalam bepergian. Bagaimana saudara? Sembahyanglah kalian dalam kemah masing-masing, kata Rasul. Sholatlah silakan di tempat kalian masing-masing. Ini hadis di mana saat itu dalam bepergian, dalam perjalanan, nggak usah berjamaah ya. Silakan di rumah atau di kemah kalian masing-masing. Berarti kalau ditarik pada kondisi saat ini di tengah-tengah kita, nggak usah ke Al-Ubah, nggak usah ke Al-Jabar, gitu Pak. Upami hujan agung, cuaca yang ekstrim Pak, suhu dingin, udah silakan di rumah kalian saja sholatnya. Jadi yang pertama, jika hujan lebat atau
atau suhu yang sangat dingin itu yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah di masjid. Hadis lain dari Jabir katanya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala liyusalli man sya'a minkum fi rahli fi rahli. Nah, kami keluar, kata beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian kehujanan, maka beliau pun bersabda, siapa yang suka di antaramu boleh bersembahyang dalam kemahnya sendiri-sendiri, anu badhe sholat di tempat kalian di kemah gitu ya. Berarti di sini melihat situasi dan kondisi. Jika hujannya masih bisa memungkinkan untuk datang ke masjid, masih kalau tidak memungkinkan nggak usah memaksakan diri. Di sini pilihan, pilihan. Jadi man syaa minkum silakan. Jika di antara kalian berkehendak untuk sholat di kemah, maka silakan sholat di kemah. Jadi dua, dalam yang pertama maksud saya dua yang harus dipahami, yang menghalangi seseorang boleh tidak ke masjid untuk sholat berjamaah, hujan turun lebat, suhu yang sangat. Hadis berikut, hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya annahu qala lil muadzin fi yaumin matirin idza qulta ashhadu anna Muhammadar Rasulullah faqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum qala faka'annan nasas tangkaru dalika faqala atajabuna minda faqad fa'ala man huwa khairun minni anna nabiy sallallahu alaihi wasallam inna jama'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fi'tini waddahdi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya bahwasanya anak berkorban mendengar kepada muadzin, sahabat Ibnu Abbas maksudnya, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mendengar kepada muadzinnya pada waktu turun hujan, Pak. Di mana idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Kata Rasul, jika sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, kemudian fala taqul hayya 'alas shalah, jangan engkau katakan hayya 'alas shalah. Jadi kata Rasulullah adil, jika engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan kudu nama hayya 'alas shalah. Kata Rasul, fala taqul hayya 'alas shalah, janganlah engkau mengatakan hayya 'alas shalah, tapi pun ucapkanlah sallu fi buyutikum, sholatlah kalian fi buyutikum,
Sholatlah kalian fi buyutikum. Kemudian faka'annan nasas tangkaru dzalika faqala. Nah, ketika muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atas perintah Rasulullah, nah, faka'annan nasa, maka orang-orang istangkaru dzalika, merasa keberatan, tidak nyaman, atau bahasa orang nama apa? Ya, hukum hakikat satu senawa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan hayalah sholat. Jadi faka'anan nasa istangkaru dan ya, merasa tidak nyaman, keberatan gitu ya, dengan ucapan dari kata tersebut. Fakola, kemudian Ibnu Abbas berkata kepada mereka yang merasa keberatan tadi, atajabuna minta. Ya, kenapa anda tidak merasa takjub, merasa aneh maksudnya? Kenapa kalian merasa aneh terhadap hal ini? Faqad fa'ala, padahal sungguh telah melakukan terhadap hal ini man huwa khairu minni, orang yang lebih baik dariku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna jama'ata azmatu wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fil madini wadahdi. Rasul, kata Ibnu Abbas, maksud saya ya, memang jamaah suatu keharusan, tetapi saya tidak suka menyuruh kamu keluar dengan melalui lumpur serta kotoran gitu. Memang jamaah itu halus gitu bahasa orang. Cuman saya tidak tega, tidak kuasa kalian keluar dari tempat kalian, rumah kalian gitu, harus jibruk atau bahasanya kotor gitu kan. Itu masalahnya apa? Gitu. Berarti jamaah sekalian rahimahullah, jika membuat seseorang tidak nyaman atau karena akan datangnya ya najis kotoran gitu ketika menuju tempat untuk sholat berjamaah, maka dalam hal ini ya Rasulullah membolehkan sholat di rumahnya masing-masing. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang membolehkan seseorang boleh tidak sholat berjamaah itu karena hidangan telah tersedia, Pak. Tuangan tos nyampak, Pak. Nabi rujuk tuang gitu, Pak. Ya. Lagi makan, ada, gak usah berhenti makan itu maksud. Atau menuju maghrib saja pilih prasmanan, Pak. Pada niok gitu, ngomel aja, Pak. Nah, kondisi yang seperti itu kan membolehkan seseorang tidak segera ke masjid untuk sholat berjamaah gitu, Pak. Upami tuangan tos tersaji tos siap santap, Pak. Atau Pak secara logika, Pak, secara logika lebih baik, Pak, ya lebih baik ketika nyantap makanan ingat sholat, ingin menyelesaikan makan segera sholat, ketimbang mengakhiri sholat ingat makan. tadi makan ayat cumi, ayat betul, ayat asin, sidana PH, Tiga bagian. menuju sholat kan bisa.
mau khusyuk atau sholat nggak Pak? Gitu Pak ya, secara logika. Artinya yang bisa membuat seseorang tidak khusyuk dalam sholat tinggalkan gitu Pak. Gitu. Sebab kalau nanti Pak, seseorang lagi ngantri Pak, mau siap santap lalu sholat Pak, dapat adanya keseluruhan misalkan rumah pasti gonok ya Pak, gara-gara sholat. Jadi sholat disalahkan ya, jadi sholat disalahkan padahal ya Islam Pak ya, ajaran agama yang apa ya, rohis rasional masuk akal, dan juga ajaran yang selalu menjaga keselamatan Pak, kebahagiaan gitu. Jadi yang ketiga, boleh seseorang Pak tidak sholat berjamaah Pak, atau sholat berjamaah ditangguhkan, sholatnya tidak awal waktu, itu maksudnya Pak, gitu. Dalam kondisi seperti ini betul dalam hadis memang ya, memang dalam hadis dijelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasul mengenai amal yang paling baik. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Ya, atau sholat di awal waktu itu disukai oleh Allah. Ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini yang membuat sholat kita tidak khusyuk, tidak benar Pak, ya, tidak berkualitas, maka tinggalkan sesuatu yang menyebabkan sholat kita tidak berkualitas atau tidak khusyuk. Maka dalam kondisi seseorang siap santap, siap makan, Pak, lanjutkan makan. Menuju puasa, siang, kemarin Pak. Ya. Nah, ketika seseorang puasa ada Nabi SAW, maka ada istilah ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan buka, bahasa Sunda ngabatalan. Ya, ingat, batalkan puasa dengan minum seteguk air misalkan, atau dengan makan beberapa butir kurma. Bukan langsung minum, langsung makan kurma, makan kolak, langsung makan nasi lopok. Nah, itu kemerdekaan Pak. Di masjid tos beres gitu Pak. Sholat ini baru sholat. Nah, di sini apa ya? Tajil. Tajil itu bukan makan berat, tapi nggak batalan bahasa teman. Ya, hanya sekadar batal. Berarti sekadar makan kurma ataupun kolak lagi itu cukup Pak, minum air gitu Pak, jangan dulu makan berat. Kemudian nanti makan Pak langsung ya makan gitu ya, silakan makan kalau hanya sekedar beberapa saat atau beberapa menit, satu suap dua suap lah gitu Pak, sekedar membatalkan. Misal yang jelas ya, kalau kondisinya seperti itu, maka usahakan sholat berjamaah. Dahulukan takjil. Takjilnya pada kusai, pada kurma, pada kolak, pada nasi makan. Kata takjil sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Cuma jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Usahakan, ya usahakan. Nah, kembali kepada hadis tadi, Pak, ya, boleh seseorang meninggalkan sholat berjamaah karena hidangan kalah tersedia. Ini ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya Ibnu Umar bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala ta'am fala ta'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalat." Idza kana, apabila salah seorang di antara kalian sedang tua menuju malu apa, ya,
menuju makan, lagi makan Pak, gitu. Fala ada maka jangan bertugas dengan enggak Pak untuk melaksanakan sholat hatta ya dia ada sampai selesai Pak, dianggap cukup gitu, mengakhiri gitu. Minhu dari makannya pokoknya tuntas secara suami mana gitu Pak. Pulang cuma langsung bertok gitu ya. Wa in mati sholat sekalipun sedang dikumandangkan komat gitu Pak. Berarti tuntaskan dulu Pak. Tuntaskan yang di sini bukan berarti harus kemerkaan Pak ya. Pokoknya jika sedang makan maka sempurnakan dulu munyahnya. Kalau kurang 1-2 suap lagi sok tambah 1 suap walaupun di masjid sudah komat gitu Pak. Nah setelah itu baru bergegas untuk siap-siap melaksanakan sholat dan usahakan secara berjamaah gitu Pak ya. Jadi dalam keadaan seseorang sedang makan Pak gitu, maka ketika di masjid sudah komat terkadang langsung Pak ditinggalkan tuntas bendera dalam dinambahan ayatnya tuangan sok sempurnakan dulu kelebetkan pada didorong mencai mangga kegelan setelah itu siap-siap. Jadi jangan lagi makan langsung bertek di depan tenang ya tenang ya maksudnya ya. Yang berikut Pak, yang keempat yang membolehkan seorang Pak meninggalkan sholat berjamaah Pak ya, atau tidak sholat tepat pada waktu dari masjid Pak ya, karena desakan dua macam buang angin, ada buang air Pak ya, yang karena desakan Pak buang air ya, BAB atau nabi bibis misalkan Pak. Ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kata Siti Aisyah, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafiul akhbasain." Tidak sempurna sholat seseorang yang di mukanya telah tersedia makanan, demikian pula di waktu dia sedang menahan dua macam buang air. Jadi tadi yang saya sampaikan tidak sempurna Pak, kehusuan Pak, ketumaninahan gitu ya. Tidak sempurna kekhusyuan ketumaninahannya seseorang yang sholat Pak ya, sebelumnya satu Pak sudah tersedia makanan lalu ditinggalkan sholat, atau seseorang yang mau sholat atau sedang sholat di awal Pak, nah ini tiba-tiba mulasnya sahabat tidak enak perut ini, tidak akan sempurna sholat seseorang yang seperti itu Pak, tidak akan sempurna ya, tumaninahnya pasti akan tergesa-gesa kayak engal-engal Pak, cepat bisa yang mestinya sholat ditempuh oleh waktu 5 menit jadi 1 menit Pak gitu ya, logis Pak. Hadis ini mual sempurna tidak akan sempurna sholatnya seseorang yang meninggalkan hidangan yang sebelumnya siap santap atau yang dalam kondisi ya tidak sehat badan Pak. Yang dimaksud perutnya tidak enak, tidak nyaman, yang keluar ingin ke kamar mandi terus buang air kecil ataupun buang air besar, karena kembali berarti jika makanan sudah tersedia sok makan sekalipun waktu sholat sudah gitu ya. Itu tadi contoh aku menuju paras mana undangan waktu dua sudah tiba Pak, kita sedang antri Pak gitu,
sok lanjutkan ngantri, lanjutkan makan, pilih Pak sholat, sholat kembali pada ngantri tos teu aya naon gitu Pak, gitu makanan favorit tos teu aya gitu nu disalahkan sholat gara-gara sholat, jadi sholat besar ya. Atau sedang bolos tadi Pak, ingin BAB buang air kecil, buang air besar Pak, gitu ya. Allah suami istrinya seperti maka tinggalkan sesuatu yang membuat sholat kita tidak sempurna. Berarti BAB dulu atau lulusnya Pak kacida ilmu sobat kan ngambil kita bapaknya tujuh sholat gitu Pak, gitu Pak ya. Misalkan tiba-tiba seperti saja tiba-tiba nah jadi kiri sebab mungkin sebelumnya minum air di dalam itu ada sesuatu yang sudah dimasukin Pak, nah biasa warna apa, nah gitu bisa waska masih jadi kiri tidak enak misalnya bisa jadi itu dalam kondisi seperti itu maka ya tidak akan sempurna sholat. Maka supaya sempurna sholatnya tinggalkan sesuatu yang buat sholat kita tidak sempurna ya. Betul. Kemudian yang berikutnya yang kelima Pak ya, yang kelima dari Abu Darda katanya Pak ya, suatu tanda pengertian seseorang dalam agama ialah bila ia menyelesaikan keperluannya hingga dapat menghadapkan pikirannya kepada Allah dalam sholatnya sedang hatinya kosong. Maksudnya jangan sampai seseorang sholat bisik nabi dia ayah hati nama dina tuangun kosong Pak itu. Jadi jangan sampai sholatnya seseorang intinya tidak khusyuk Pak ya. Sholat nama katingal benar bisik nama umpad-umpadan Pak ngecepat atau nabi kosong Pak terkhusyuk Pak. Nah, ini harus ditinggalkan Pak. Yang berikutnya Pak ya, yang berikutnya juga tidak ada di sini Pak di dalam video. Yang berikutnya juga ketika ada penyakit antara nabi wabah menular sehingga COVID-19 tahun 2019 yang lalu gitu Pak, 2019-2020. Artinya ketika ada penyakit menular wabah tersebut karena bersentuhan seseorang, maka jangan maksakan sholat di masjid berjamaah. Maka tadi itu kemudian pemerintah juga ya, baik di tingkat desa, DKM, kelurahan, kecamatan, baik itu camatnya, baik itu MUI-nya, ketika ada COVID Pak, sholatnya di bumi Wadugi ke Jumatan oke libur kan gitu Pak. Kadinya Pak itu melihatnya karena ini adalah COVID wabah menular karena persentuhan seseorang dengan yang lain Pak, maka supaya tidak menyebar maka sholat di bumi wae itu ulah di masjid ini Pak ya. Cuman yang bawa kepada jamaah al-ukhwah Pak, sholat Jumat terlibur gitu Pak, walaupun ada jarak sedikit gitu Pak gitu. Ya, saya waktu itu istikharah dulu Pak untuk menetapkan di al-ukhwah tetap diselenggarakan Jumatan atau tidak, minta petunjuk apakah maslahat atau tidak kalau diselenggarakan sholat berjamaah di al-ukhwah. Sebab di masjid lain libur Pak ya, Jumat itu libur, berayat di masjid lain Pak, dipanggilkan maksud saya
libur. Ya. Saya sholat, saya istikharah, saya mimpi, mimpi di itu anak posasi. Mimpi dalam mimpi itu saya coba di wahana, coba mandi di kali Pak, mandi di kali tapi airnya keruh Pak, jernih Pak, biru posasi. Saya ngadapung kena batu biru di tengah-tengah sungai ada batu besar, saya ngadapung. Pas nengok ke kanan, ada orang yang merhatiin saya mandi, tapi dia senyum gitu, gitu Pak, mimpi nanti gitu. Terus kita mata, kita mimpi apa? Pas diterjemahkan, ditafsirkan mimpi itu. Satu, air itu simbol marah. Namun ayat saingan budak, alamat bapak-bapak diamok. Bisa diamok ku tetangga, bisa diamok ku suami bagi istri, atau nanti diamok ku istri Pak. Itu simbol. Ya, namun ayat saingan budak, itu bakal dimarah, itu sih. Ini air pun, air itu ada simbol kemarahan. Ya. Airnya keruh berarti tidak bening, tidak nyaman. Kemudian ada yang perhatikan, oh ternyata Pak, gerak ibadahnya kita di Masjid Abu itu ada yang memantau. Memang betul setiap setengah 12 itu foto Al-Ubah ini Pak oleh orang Polda Pak. Cuma kebetulan di sini ada orang Polda juga gitu Pak, jadi aman gitu Pak. Ada komandan Nana gitu, aman gitu waktu itu Pak. Jadi Pak, alhamdulillah Pak, cuma dikumpul Pak setiap setengah 12 di pokok, ada aktivitas Jumatan gitu Pak. Memang itu ditutup Pak, ditutup itu gerbang, itu ada aktivitas. Padahal pas menjelang adzan sujo terus gitu Pak, itu trik. Tapi alhamdulillah aman Pak. Artinya ya selamat perayaan karena di Allah yang saya tahu ya, alhamdulillah aman waktu itu Pak. Jadi memang ya ketika ada wabah yang ditimbulkan oleh interaksi seseorang pun yang tidak sholat berjamaah di masjid itu Pak ya, boleh tidak berjamaah. Kemudian yang terakhir boleh tidak sholat dan tidak sholat berjamaah apabila kita sudah mau ya banyak disolatkan. Kalau sudah meninggal jangan sholat berjamaah, tapi disolatkan. Maksud saya begini Pak, selagi sehat, selagi tidak ada halangan yang sangat menghalangi seperti yang dijelaskan tadi Pak, jangan hoream, jangan mengikuti hawa nafsu males sholat berjamaah gitu. Pokoknya sholatlah selagi kita diberikan sehat oleh Allah, sebagai syukur kita kepada Allah, nikmat sehat. Ulah dugikan kan, tadi kita mengikuti hawa nafsu sebab kata nafsu aduh malas nih. Orang aku mesin misalnya, jangan ikuti nafsu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, sebab nafsu tersebut datang dari syaitan menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Sebab berjamaah itu tadi hadisnya saya sampaikan sangat besar fadilah. Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan fadilah yang banyak. Caranya dibisikan ke dalam hati, rasa malas, rasa mengeluh. Jangan mengikuti. Jadi intinya jangan sekalian selagi kita sehat dimanapun kita berada, biasakan sholat di masjid ya, dimanapun kita berada jangan dibiasakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu di rumah, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan ada momen ini kumpul keluarga, saya ingin memberikan pendidikan sholat kepada keluarga. Nah
misalkan itu makan nggak setiap saat ya, ya yang dilakukan di rumah ya lebih baik bagi seseorang untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat sunnah ya. Itu sholat sunnah bagusnya di rumah, tahajud misalkan ya bukan tidak boleh di masjid ya. Di masjid bagi yang doya tidak apa-apa ya, silahkan ya. Bagi ya, di rumah maka silahkan sholat tahajud, sholat sunnah bagus ya di rumah, itu baik. Apa tujuannya? Untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga keikhlasan supaya hati kita tidak terjangkit penyakit riya, itu nama ya. Itu ya. Di masjid kalau bisa menjaga itu bagus ya. Di rumah bagaimana menjaga hati ya. Kalau di mana numpuk itu masalah ya. Itu kemudian jamaah sekalian yang bisa saya kemukakan, saya jelaskan mengenai hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk sholat tidak berjamaah di awal waktu ataupun tidak sholat berjamaah di masjid. Satu, dan ketika ada kondisi hujan atau cuaca dingin, atau tadi makanan tersaji atau sedang makan ya, atau hal-hal lain ya mengenai keselamatan jiwa ya, keselamatan jiwa maka kita jadi alhamdulillah seripis di seripis mati mana bahasanya dikejar-kejar misalkan oleh siapalah di depan buronan. Maksudnya kita ini adalah orang yang menjadi target mereka lah, itu maksud saya ya. Tapi bukan itu, maka bukan buronan dalam hati kita ini penjahat, bukan. Ini misalkan ya, kita ini orang Islam ini gitu ya, dijadikan target oleh penjahat, itu maksudnya oleh penjahat, maka ya nggak usah ke masjid gitu ya, nggak usah ke masjid. Untuk keselamatan jiwa, keselamatan ya hidup nafs ya, dalam maksud saya hidup nafs, menjaga jiwa harus lebih diutamakan. Nah itu saja mungkin. Maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas kebersamaan yang sekalian. Alhamdulillah sama kita di sini Pak Edi, teman Pak Edi, saya Pak Edi ya, kemudian yang lainnya jamaah sekalian. Dan mari sama-sama kita lanjut dengan pembacaan doa yang diawali oleh zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajin atfata yadi radal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajin atfata yadi raddal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajin atfata yadi raddal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Ya sholli wa salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khalim minal ahwali muqaddahimi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata
salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qadiyal hadath. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-barakata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Alhamdulillah, demikian jamaah sekalian. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari sama-sama duduk dengan bacakan terakhir berat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.